Kamu mau coding, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Mungkin kamu merasa, aku nggak punya pengalaman atau background atau edukasi di bidang IT sama sekali. Gimana nih? Ini kita mulai benar-benar dari nol, biar siapapun bisa ikut terlepas dari background kamu. Kita nggak usah basa-basi. Ayo mulai. Coding artinya menulis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini ada banyak banget, tapi kita akan fokus pada salah satu bahasa yang paling populer, yaitu JavaScript. Pertanyaannya, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa high level yang object-oriented dengan type system yang dinamis yang memanfaatkan garbage collection untuk memory management. What? Bro, what are you talking about, man? Kalau kamu searching apa itu JavaScript, kurang lebih ini jawabannya. Tapi kalau kamu mulai dari nol, tidak punya pengalaman programming apapun, ini tidak masuk akal sama sekali. Dan lebih parah lagi, ini menakutkan. Why are you running? Why are you running? Kalau aku baru mulai baca ginian, nggak jadi belajar. Karena persepsi ini, orang melihat programming sebagai sesuatu yang harus dipelajari secara formal di kuliah. Kenyataannya, tidak. Ada game namanya Roblox. Di Roblox ini ada banyak custom game modes. Game modes yang tidak dibuat sama developer, tapi custom dibuat sama user. Ternyata, banyak custom game modes ini dibuat sama anak kecil. Umur puluhan bikin game. Sampai ada industri bootcamps untuk anak-anak kecil biar bisa belajar coding buat game untuk Roblox. Umur 11 sudah bisa coding. Tanpa kuliah. Gimana mau kuliah? Puber aja belum. Mungkin kamu merasa, ya iyalah, anak kecil kan memang jago menyerap informasi. Itulah saatnya dimana kamu seharusnya belajar hal seperti ini. Aku udah lewat fase itu, aku udah dewasa. Di US, industri tambang batu bara turun. Jadinya banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. Beberapa dari pekerja ini yang ekspektasinya akan pindah ke pekerjaan manual labor lain, ternyata malah masuk ke coding. Padahal, tidak punya pengalaman atau edukasi di bidang IT. Started small. Started well with HTML, CSS, and JavaScript. Di umur tua, bisa belajar coding. Aku ada post Instagram story, aku tanya siapa mau belajar coding, dan banyak banget yang reply. Tapi ada satu jawaban yang bikin aku shock. Dia bilang, Kak mau banget belajar, tapi aku cewek. Shock. Aku baca kayak gitu di zaman sekarang, dan lucu. Karena faktanya, programmer pertama di seluruh dunia adalah wanita dengan nama Ada Lovelace. Untuk NASA Project Apollo yang ke bulan, Director of Software Engineering adalah Margaret Hamilton. Ini dia berdiri di samping program dia. Gila, bayangkan dulu programming pakai kertas. Program dia membawa manusia sampai ke bulan. Dan di 2016, dia dapat Presidential Medal of Freedom. Margaret Hayfield Hamilton. Bukan apakah wanita bisa coding, wanita pionir coding. Semua bisa coding, baik kamu masih anak kecil, sudah tua, pria atau wanita. Mungkin kamu juga. Lupakan semua definisi ribet ini, kita belajar simple dari nol. Kembali ke awal, apa itu JavaScript? JavaScript awalnya dibuat untuk website. Website pada dasarnya terdiri dari 3 hal, HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau kamu pernah klik kanan website dan tekan view page source, kamu pernah lihat teks panjang, itu HTML, CSS, dan JavaScript. HTML adalah konten website. Jadi kayak judul, teks, tombol. Apapun yang mengisi website atau juga disebut konten website, itu adalah tugas HTML. CSS untuk styling. Jadi aku maunya judulnya di tengah, teksnya maunya warna merah. Tombolnya sebesar apa, itu tugasnya CSS. Terus JavaScript buat apa? JavaScript untuk interactivity. Misalkan tombol ini, aku maunya saat ditekan, itu ngeganti teks sebelumnya menjadi teks baru. Kalau kita tekan tombol ini sekarang, seharusnya teks di atas berubah. Itu tugasnya JavaScript. Kesimpulannya, HTML itu konten, seperti tombol. CSS adalah style tombol tersebut. Dan JavaScript adalah apa yang terjadi kalau kamu tekan tombol ini. Di kursus ini, kita akan fokus pada JavaScript. Apakah harus bisa HTML dan CSS untuk lanjut? Tidak sama sekali. Aku bikin ini fokus pure di JavaScript saja, jadi kalau kamu tidak ada pengalaman dengan HTML atau CSS, jangan khawatir, masih bisa lanjut kok. Misalkan kita tulis file JavaScript. Aku akan tulis file JavaScript, kalau kamu nggak ngerti bagian ini, jangan khawatir, ini sebagai contoh dulu ya. Misalkan kita buka Notepad, dan kita tulis console log, hello world.
Selanjutnya kita save file ini dengan nama app.js. Sekarang kita punya file JavaScript. Pertanyaannya, gimana cara buka file ini? Gimana cara run file ini? Misalkan aku double klik Windows aja bingung, ini mau dibuka pakai apa? Kalau kita punya file video, kita bisa buka itu pakai VLC Media Player atau QuickTime. Kalau kita punya file dokumen, kita bisa buka pakai Microsoft Word atau Google Docs. Terus JavaScript file dibuka pakai apa? Untuk buka atau running JavaScript, kita butuh namanya JavaScript Runtime. JavaScript Runtime ini ada di dalam web browser. Di Chrome bisa kamu akses dengan ke Settings, More Tools, terus Developer Tools. Di Developer Tools kita bisa ke bagian Console, dan di sini di mana kita bisa run JavaScript. Kalau kita ambil kode yang kita tulis sebelumnya dan kita paste ke dalam console ini, saat kita tekan Enter itu akan run kode ini. Hasilnya adalah Hello World. Kesimpulannya, seperti membuka file video butuh video player, untuk running JavaScript butuh JavaScript Runtime, yaitu ada di dalam web browser. JavaScript butuh web browser untuk di-run karena memang JavaScript didesain untuk membuat website yang interaktif. Karena ini, JavaScript disebut sebagai front-end language. Di web development ada konsep front-end dan back-end. Biasanya orang spesialis salah satu. Jadi misalkan dia adalah front-end developer, aku adalah back-end developer. Kalau kamu menguasai dua-duanya, kita sebut itu sebagai full-stack developer. Kenapa dipisah jadi front-end dan back-end? Kenapa nggak satu aja gitu kan? Karena skill yang dibutuhkan untuk front-end dan back-end itu beda banget. Front-end itu harus bisa HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau kamu mau jadi back-end developer, beda lagi. Tergantung stack bisa jadi SQL, PHP, Python, dan lain-lainnya. Ini kalau di otomotif mirip kayak orang yang spesialis ngecat atau wrapping mobil. Orang yang jago wrapping mobil jadi warna-warni itu belum tentu bisa memperbaiki engine mobil. Dan orang yang jago memperbaiki engine mobil itu belum tentu jago wrap mobil. Karena itu dua skill yang totally berbeda walaupun di satu bidang yaitu otomotif. Sekarang kita tahu ada dua sisi dari web development yaitu front-end dan back-end. Dan kenapa JavaScript termasuk bahasa front-end? Karena dia butuh web browser untuk running. Limitasi ini artinya JavaScript tidak bisa digunakan untuk back-end. Tapi tunggu dulu. Di tahun 2009, Ryan Dahl rilis Node.js. Node.js adalah JavaScript runtime di luar web browser. Artinya, sekarang developer bisa run JavaScript tanpa browser. Contohnya, coba kita menggunakan Node.js untuk run JavaScript file kita tadi. Di dalam terminal, aku akan run Node, terus nama filenya yaitu app.js, dan hasilnya adalah Hello World. Persis sama seperti pas kita run di dalam web browser. Ini hasil di web browser, ini hasil di luar web browser pakai Node. Hasil dua-duanya persis sama. Ini merubah total industri web development. Kenapa? Apa spesialnya bisa running JavaScript tanpa web browser? Emang kenapa? Front-end developer yang awalnya cuma ngerti HTML, CSS, dan JavaScript dan tidak tahu bahasa back-end apapun, tiba-tiba dengan adanya Node.js, JavaScript bisa dipakai di back-end. Mendadak, front-end developer bisa jadi full stack. Tanpa harus belajar bahasa baru, dengan bahasa yang dia sudah tahu yaitu JavaScript, tiba-tiba bisa jadi back-end developer juga. Ini adalah kenapa aku menyarankan pemula mulai dengan JavaScript. Dengan kamu belajar JavaScript, kamu tidak terbatas pada front-end atau back-end, kamu bisa dua-duanya. Dan semakin lama, ekosistem JavaScript berkembang terus. Untuk bikin aplikasi di HP, kalau Android, kamu harus bisa bahasa namanya Kotlin. Kalau iOS, harus bahasa namanya Swift. Atau dengan adanya teknologi React Native, bisa pakai JavaScript. Mau bikin aplikasi desktop, harus bisa Java atau C++. Atau, dengan adanya Electron, bisa pakai JavaScript. Dengan satu bahasa, kamu bisa menguasai front-end, back-end, bikin mobile apps, bahkan desktop apps. Kalau kamu tertarik bikin apps, baik itu web app, mobile app, atau desktop app, saatnya kamu belajar JavaScript. Kita barusan bahas siapapun bisa jadi programmer, baik kamu masih SD ataupun sudah dewasa, pria, wanita, semua bisa. Kita bahas apa itu JavaScript, yaitu salah satu bahasa untuk bikin website. Yang pertama ada HTML untuk konten, ada CSS untuk styling, dan JavaScript untuk membuat website kita interaktif. Kita pelajari apa itu front-end dan back-end developer, dan kenapa dengan adanya Node.js memungkinkan front-end developer bisa jadi full stack, mobile, bahkan desktop app developer. Semoga semuanya semangat, karena habis ini kita
kita langsung praktek. So, siapkan laptop atau PC kamu. Let's start coding. Sampai jumpa di video selanjutnya.